Seru banget ya fams. Bisa senang-senang main seluncuran kayak gini. Ternyata cuma modal Rp3.000 aja loh. Gokil sih ini. Harus banget dicoba fams. Ayo semangat fams. Besok udah weekend nih. Mumpung kita lagi di Lampung nih fams, gimana kalau kita challenge si cantik ini nih dengan uang Rp50.000? Udah bisa ngapain aja sih di sini? Rp3.000 pertama yang pasti buat beli tiket nih untuk masuk ke Way Tebing Cepa yang terletak di Desa Taman Baru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Kalau dari pusat kota Bandar Lampung, bisa ditempuh sekitar 50 menitan aja nih fams. Lokasinya yang berada di ketinggian, bikin sedikit merinding nih kalau kulitnya bergesekan langsung sama angin. Ada 2 kolam yang bisa ditemui nih fams. Keduanya sama-sama bisa buat berenang tipis-tipis. Bedanya, kolam pertama ini punya kedalaman sekitar 1 meter. Tapi kalau kolam kedua, memang harus waspada nih buat yang bawa ponakan atau anak kecil nih fams, karena kedalamannya mencapai 170 cm. Yang penting jangan lupa pakai baju yang nyaman untuk senang-senang di dalam air. Fams, demi kenyamanan dan gak lecet-lecet, sebaiknya harus sewa ban pelampung dulu nih kalau mau join seluncuran. Ada 2 tipe pelampung yang disewakan. Yang ukurannya lebih gede dibanderol dengan harga Rp10.000. Pelampung yang disewakan ini relatif aman kalau sering dipakai buat seluncuran. Si bulat ini memanfaatkan dari limbah ban truk yang udah gak terpakai. Ban sudah di tangan, saatnya action! Ini nih yang jadi pusat perhatian, Waterboom Mini yang terbuat dari semen. Kesegaran dan warna airnya yang biru ini bukan berasal dari kaporit ya fams. Airnya berasal dari mata air yang berada di bagian atasnya, yaitu Gunung Raja Basa. Tempat piknik yang baru dibuka tahun 2018 ini awalnya bukan untuk wisata fams. Warga menggunakannya sebagai sumber air minum, serta untuk mengairi lahan perkebunan, pertanian, dan budidaya ikan. Banyak juga warga yang mengambil air menggunakan pipa untuk dialirkan ke rumah-rumah. Oh iya, ada sedikit tips nih fams, jika berencana untuk datang ke sini. Yang pasti kalau datang di musim kemarau, air di kolam ini sangat jernih. Bahkan bisa melihat hingga dasar kolam. Kedua, datangnya jangan pas lagi peak season ya. Bahagianya nggak dapat, cuma dapat pemandangan kolam penuh manusia aja fams. Menurut penuturan warga setempat, nama Way yang digunakan untuk tempat wisata ini dalam bahasa Lampung artinya air. Sedangkan kata Cepa sendiri artinya tidak tinggi atau curam. Jadi, Way Tebing Cepa ini diartikan sebagai air mengalir pada tebing yang tidak terlalu tinggi. Pada bagian atasnya ada sebuah dataran untuk tempat mengalirnya air melalui sebuah sungai kecil, sehingga terbentuklah kolam alami ini. Cie, santai bener neng. Emang sih sejauh mata memandang, mata dimanjakan oleh pepohonan hijau yang rindang. Kalau lagi beruntung, kita juga bisa nih melihat kawanan monyet hutan yang lagi lari-larian. Tapi tenang, katanya monyet-monyet di sini nggak beringas kalau nggak diganggu. Nah, masih ada sisa uang Rp37.000 lagi nih. Mau kita pakai nih fams buat senang-senang. Wisata satu ini masih dekat dari pusat kota Bandar Lampung fams. Di sini bisa duduk manis sambil menikmati ketinggian, pakai kursi gantung warna-warni. Tenang fams, uang Rp37.000-nya masih tetap bisa kepake dong. Untuk masuk ke kawasan wisata di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung ini, tiketnya cuma Rp15.000 aja, fams. Tuh, masih ada sisa tuh, Rp22.000. Tempat rekreasi ini memang memadukan wisata alam dan spot-spot foto yang instagramable. Memiliki luas sekitar 1,7 hektar, lokasi ini resmi dibuka untuk umum dan wisatawan kurang lebih 1 tahun lalu. Tempat instagramable pertama datang dari jembatan kayu yang memiliki panjang sekitar 800 meter. Jembatan ini sengaja dibuat nih untuk berpindah dari satu sudut ke spot foto yang lain. Di sekitar jembatan terdapat sejumlah bangunan yang terbuat dari bambu. Biasanya sih fams dipakai untuk ngadem nih fams. Maklum, meskipun terletak di ketinggian, udara panas khas Bandar Lampung ini masih terasa. Wets, gak semuanya gratis ya. Untuk bisa foto-fotoan di perahu kaca ini, bayarnya Rp5.000 per orang. Salah satu ikon lengkung langit ini dibangun di atas ketinggian lebih dari 6 meter. Lumayan nih, bikin deg-deg ser ya kalau lihat ke bawah. Tapi dijamin kok, aman pakai banget fams. Cuma yang boleh naik perahu kaca ini maksimal 5 orang aja fams. Oke, tinggal 17.000 deh.
Oh iya, kalau kesini harus cobain nih kereta gantung ini ya. Duitnya cukup kok, malahan masih sisa 2.000. Soalnya, satu orang yang naik ini kena charge Rp15.000 aja. Wits, gak perlu khawatir akan keamanannya fams. Kamu tetap pakai safety belts yang sesuai standar keselamatan. Nah, meskipun masih nyisa Rp2.000, masih banyak nih wahana gratisan untuk memenuhi feed Instagram. Ada beberapa rumah hobbit yang terbuat dari kayu yang bisa dijadikan sebagai background foto. Bahkan kamu juga bisa nih masuk ke dalamnya, jadi kelihatan lebih real. Mumpung di sini, jangan lupa cobain kolam terapinya ya. Siap-siap aja nih ketawa-ketawa sendiri karena kegeliat sama ikan ya fams. Spesialnya tempat wisata ini fams, kamu bisa melihat pemandangan Teluk Lampung dari ketinggian. Jadi pengunjung ini bukan hanya melihat kota Bandar Lampung, tapi juga pemandangan lautnya. Lampung emang ibarat harta karun Pulau Sumatera. Potensinya seakan tersembunyi, tapi menyimpan banyak pesona. Nah, ini nih salah satu yang menarik dari Lampung. Pesona gajah Sumatera yang mulai langka, bisa kita sapa. Kalau terlalu jauh menjangkau Taman Nasional Waikambas di ibu kota provinsi Bandar Lampung, ada juga nih objek wisata yang bisa ngebuat kita silaturahmi sama gajah. Wets, bukan sekedar silaturahmi, tapi di sini kamu juga bisa merasakan serunya sensasi menaiki hewan berbelalai panjang ini, fams. Dengan pendampingan dari Mahut atau sang pengasuh, gajah-gajah di sini nggak perlu kamu takuti. Yakin deh, semua gajahnya baik hati dan tidak sombong. Hihi, rajin menabung juga nggak? Kalau penasaran, fams, rasakan sendiri deh sensasi melaju santai di atas empuknya hewan jumbo ini. Keluar masuk kawasan hijau sampai nyemplung ke dalam kolam bakal jadi pengalaman yang sulit terlupakan. Berlokasi di Kelurahan Sukadana Ham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Taman Wisata Lembah Hijau emang memukau. Mengusung konsep edukasi dan rekreasi, di sini juga bisa jadi tempat yang cocok buat melepas penat bareng keluarga dan kerabat. Lumayan lah, bisa rehat sejenak buat kumpul senang-senang tanpa mikirin beban pekerjaan. Fams, kalau datang bareng rombongan kayak begini, ada keseruan beda yang bisa kamu dapetin. Gajah yang setiap pagi diajak keliling area wisata, bisa juga nih diajak foto bersama. Makin seru deh pastinya. Oh iya Fams, gajah Sumatera merupakan mamalia terbesar di Indonesia. Tapi dibanding dengan gajah India atau Afrika, gajah Sumatera termasuk yang paling kecil. Biar begitu Fams, berat gajah Sumatera dewasa bisa lebih dari 6 ton. Gak heran deh, kebutuhan makanannya juga terbilang besar. Gajah Sumatera yang dirawat di sini dalam seharinya bisa menghabiskan makanan sampai 150 kg atau bahkan lebih loh. Wah, banyak juga ya. Di sini fams, ada sekitar 4 ekor gajah yang rata-rata usianya udah lebih dari 15 tahun. Bisa dibilang gajah Sumatera dewasa di sini udah terbiasa hidup berdampingan dengan wisatawan. Nah, buat kalian yang ada rencana menikah, bisa juga nih mengabadikan momen pernikah atau pre-wedding kalian dengan berfoto bareng gajah. Oh iya, walau punya bobot bagai raksasa, ternyata gajah salah satu hewan yang setia loh. Binatang cerdas ini siap sabar dan saling bantu bila ada gajah lain kesulitan. Mantul! Fams, mulai diresmikan sejak tahun 2007, Taman Wisata Lembah Hijau memiliki luas sekitar 30 hektar. Selain gajah Sumatera, masih banyak nih jenis hewan lain yang bisa kita kenal lebih dekat lagi di sini. Maklum deh, sejak awal berdiri, Taman Wisata Satwa Lembah Hijau juga diperuntukkan sebagai lembaga konservasi untuk mengenal berbagai jenis satwa yang tidak dilindungi dan satwa dilindungi. Di area Bird Park, spot foto bareng burung kakatua dan burung maka warna-warni selalu menarik hati para pengunjung. Burung besar dan betah nih, nempel lama-lama sama kita. Awas kalau udah nyaman, jangan sampai baper ya. Jadi, kapan nih mau agendakan berwisata ke Bandar Lampung? Ditunggu ya di Lembah Hijau, kawan-kawan satwa udah pada kangen tuh buat ditengok. Kalau udah ngomongin Lampung, emang nggak bisa lepas deh dengan hewan yang satu ini. Di berbagai sudut kota, replika si gendut ini banyak terpajang sebagai landmark atau ikon wilayah. Fams, sebagai salah satu daerah yang menjadi habitat asli gajah Sumatera, Provinsi Lampung sungguh beruntung. Nah, mumpung lagi di Lampung nih fams,
Jangan tanggung-tanggung. Kalau udah main sama gajah, mending langsung serbu aja nih cindera matanya. Kalau harganya kisaran dari berapa ya? Ya, kalau yang dipegang ini dari, kan gajahnya tipenya beda-beda nih, ada yang duduk, ada yang jalan, ada yang berdiri gitu ya. Jadi ukuran dari seharga 150 sampai, kalau yang untuk souveniran gitu loh, biasanya sampai 500-600 ribu. Kalau untuk souvenir fams, bahan baku yang dipakai adalah material jenis kayu. Biasanya sih jenis kayu lokal seperti jati, mahoni, dan eboni jadi pilihannya. Oh iya fams, rumah produksi kerajinan tangan ini namanya Sanggar Wisnu. Lokasinya ada di Jalan Cindrawasih, Kelurahan Banjarsari, Kota Metro, Provinsi Lampung. Udah berjalan sejak tahun 1991. Jangan ragukan lagi deh pengalaman para pemahat patung dari sini. Udah lebih dari 30 tahun. Di sini fams, setiap tahapan pengerjaan dilakukan secara handmade. Tiap orang udah punya bagian kerjaannya masing-masing. Dari mulai memotong kayu, memahat, menghaluskan, sampai memberi motif. Untuk patung gajah ukuran seperti ini, dalam sehari, pengrajin di Sanggar Wisnu bisa membuatnya sampai 5 buah bahkan lebih. Membuat patung gajah terbilang cukup rumit. Variasi gaya pada patungnya jadi bisa berbeda-beda. Apalagi kerutan kulit gajah juga dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Di sini, karya kerajinan yang dihasilkan emang berkonsentrasi pada bentuk-bentuk trimatra atau 3 dimensi. Gak cuma patung gajah aja, karakter dan pesanan lain seperti papan nama, tokoh atau pahlawan, dan relief juga bisa kok kalian pesan. Oh iya, seiring dengan selera perkembangan zaman, gak semua konsumen melirik kerajinan berbahan kayu. Sebagai pilihannya, ada juga kok bahan lain seperti fiber yang bisa jadi pilihan. Buatnya lebih gampang, bobotnya lebih ringan, harganya juga lebih miring fams. Soal nilai estetika atau keindahan, gak kalah deh sama kerajinan gajah berbahan kayu. Wih, mantep gak tuh? Bisa dibilang fams, kerajinan patung gajah khas Lampung dari sini adalah karya yang multi etnis. Pengrajin utamanya punya garis keturunan Pulau Dewata Bali loh. Dengan darah seni yang tinggi, potensi gajah sebagai ikon dari Lampung disulap jadi karya patung mengagumkan. Makin cantik lagi dengan sentuhan akhir hiasan kain tapis. Kebanggaan dari Sai Bumi Rua Jurai. Ahai! Kalian pernah dengar ikan marlin kan? Buat pecinta olahraga memancing, ikan ini ibarat piala kebanggaan. Karena ikan berparuh ini dianggap ikan yang paling kuat dan selalu menguras teknik para pemancing. Dia bisa berenang dengan kecepatan 80 km per jam, fams. Wah, pokoknya kalau pemancing udah berurusan dengan ikan marlin, dijamin bakal ada adegan seru deh. Nah, salah satu tempat favorit ikan ini ada di wilayah pesisir barat Lampung. Ikan ini memiliki berat mencapai 900 kg. Ikan predator ini hidup menyendiri sejak lahir. Katanya sih, induk ikan marlin ini bertelur di perairan laut yang terbuka. Kemudian, telur ikan mengapung sampai menetas tanpa induknya. Ikan yang hidup di kedalaman 500 meter ini katanya dapat bertahan hidup hingga 27 tahun. Ngomong-ngomong nih, ikan ini udah diekspor sampai ke luar negeri, fams. Emang dagingnya enak ya? Kok sampai banyak peminatnya di berbagai negara ya? Pasti ada alasannya nih, fams. Kenapa ikan marlin banyak peminatnya di seluruh dunia, termasuk ikan marlin asal Indonesia. Nih contohnya, fams. Ada menu ikan marlin dari pesisir barat Lampung. Kalau warga sini bilangnya ikan tuhuk. Dagingnya tebal, gurih, dan yang pasti nikmat. Tinggal pilih aja deh, yang mau ditusuk ala sate atau yang pakai hot plate. Ikan dengan moncong tajam dan runcing ini, fams, harga per kilonya antara Rp60.000 sampai Rp70.000, fams. Dibanding dengan ikan air tawar, ikan laut cenderung memiliki rasa yang lebih gurih. Gak heran kalau olahan ikan laut dimasak dengan bumbu yang sederhana. Nah, kalau ini yang diolah jadi sate. Kalian nyadar nggak, fams? Negeri kita ini punya banyak variasi jenis sate. Ada lebih dari 250 jenis dan macam sate yang bisa ditelusuri asal-usul daerahnya. Menariknya nih, fams, sate Nusantara asal negeri kita sempat terpilih sebagai salah satu masakan terlezat di dunia loh. Wah, keren abis ya. Indonesia memang mendunia. Lain sate, lain pula dengan steak. Menurut sejarahnya, steak udah ada sejak abad ke-15.
Katanya sih, steak daging sapi jadi yang paling populer di dunia. Tapi, steak ikan marlin dari Kabupaten Pesisir Barat Lampung, kelezatannya gak kalah sama steak kelas dunia, fans. Oh iya, untuk satu porsi sate dan steak ikan tuhuk ini, fans, harganya cuma Rp25.000 aja. Keren badai! Menu eksklusif gini, harganya cuma jigo, fans. Abis siaran ragam, saya langsung cus ke sana deh. Kalau belum puas jalan-jalan, kita ajak kalian wisata ke Pantai di Lampung nih, fans. Dari deretan destinasi yang ada, silakan nih datang melihat keindahan spot wisata yang satu ini. Tempat ini, fans, digadang-gadang sebagai mini Maldivnya Lampung. Selamat datang di Andreas Resort Pahawang. Woohoo! Indonesia mendunia. Untuk menuju lokasi ini, kalian bisa menyewa kapal mesin dari dermaga 4 Ketapang. Perjalanannya membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit, fans. Gak usah khawatir deh diterjang ombak. Perairan di sekitar Pulau Pahawang cukup tenang kok. Selama di perjalanan, mata kalian bakal dimanjakan alam yang super duper indah. Kalau sudah tiba di lokasi, rasa capek sekejap hilang. Tempat yang udah ada sejak tahun 2017 ini memiliki daya tarik penginapan di tengah laut, fans. Unik banget deh. Di sini ada 2 penginapan unik yang bisa kalian pilih. Pertama, penginapan semi terapung dengan pemandangan laut lepas. Nah, penginapan ini bisa menampung sekitar 10 orang, fans. Di bagian depan penginapan juga terdapat jaring yang bisa dijadikan spot foto. Wah, asik gak tuh? Kedua, penginapan terapung, fans. Sekilas emang mirip dengan penginapan semi terapung sih. Padahal, penginapan ini sengaja dibuat terapung di tengah laut. Di sini, kalian bisa duduk santai sambil menikmati pemandangan yang indah. Nah, buat kamu nih, fans, yang mau seru-seruan, perairan Pahawang juga cocok sebagai tempat untuk main air seperti kano. Itu loh, perahu kecil dan sempit yang digerakkan dengan cara dikayu oleh tenaga manusia. Kalau udah puas main, kalian juga bisa nyicip sajian seafood yang dinamakan bebas. Menu satu ini terbuat dari ikan kue yang dibakar dengan bumbu khas Lampung. Bebas adalah sajian yang paling banyak dicari di kawasan pesisir Lampung. Rasanya gurih dengan tekstur yang lembut di lidah, fans. Wih, enak banget, fans. Ngabisin waktu di tempat ini emang seru abis. Apalagi bareng orang-orang terkasih. Agendakan liburan kalian ya dari secepatnya deh. Ditunggu, fans. Suasana yang cakep seperti ini ada di Kabupaten Lampung Barat. Terletak di Desa Waipetai, Kecamatan Sumberjaya, air terjun indah ini namanya Curug Cengkaan. Orang-orang juga mengenalnya dengan julukan air terjun Gading. Lokasi Curug Cengkaan emang tersembunyi, fans. Gak bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4. Makanya kalau mau seru, kita sepedaan aja yuk. Jujur nih, fans, semua aktivitas apapun emang paling seru kalau dikerjakan bareng sahabat senasib. Kalau kata anak zaman now, istilahnya healing bareng bestie yang masih satu frekuensi. Dari titik kumpul puncak Sumberjaya menuju ke Curug Cengkaan sebenarnya nggak begitu jauh. Jarak antar lokasi cuma sekitar 11 km. Masalahnya medannya ini, fans. Kalau nggak pakai sepeda yang mumpuni, waduh, bisa gempor deh kita. Mulai dari jalanan beraspal sampai tanah becek abis diguyur hujan, semua harus kita libas. 11 kilo doang sih, tapi kalau perjuangannya kayak gini, mohon maaf nih ya. Untungnya, sepanjang perjalanan bisa terhibur dengan indahnya pemandangan alam. Kalau goesnya agak nyantai sih, fam. Sekitar 1 jam aja kita udah sampai di air terjun. Begitu sampai di air terjun, kita jadi tahu nih, kenapa lokasi ini yang dipilih sebagai titik finish. Emang asli, fams. Mantap banget nih buat jadi tempat refreshing. Derasnya air yang mengalir bikin tampiasnya terbang terbawa kemana-mana. Rugi nih kalau nggak basah-basahan. Fams, air terjun Cengkaan memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Dari pandangan mata, airnya terdiri dari 3 sumber aliran yang mengalir di atasnya. Nama air terjun Cengkaan konon berasal dari nama ikan yang dahulu banyak berada di bawah airnya. Terletak di antara pegunungan, hutan, sawah, dan perkampungan. Air terjun ini bisa jadi tempat terrehat dari segala penat. Gak berasa kan? Ngos-ngosannya hilang.
Untuk Sudah Rekam Indonesia pagi ini, Fems. Kita ketemu lagi hari Senin ya, di jam yang sama. Saya Joy Ricci dan seluruh tim Rekam Indonesia mengucapkan selamat beraktivitas. Dan semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.